Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pajak pertambahan nilai PPN yang beranggotakan Iqlalil Rizal Suraputra dengan NIM B11 2019 06075, Evan Gagah Prakosa dengan NIM B11 2020 06669, Kaila Khairunisa S dengan NIM B11 2020 06692, Cantika Ramadhani PB B11 2020 06696, dan Ade Jati Utomo dengan NIM B11 2020 06773. Pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak atau PKP. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax atau VAT atau Goods and Service Tax atau GAT. PPN bersifat objektif, tidak kumulatif, dan termasuk jenis pajak tidak langsung. Artinya, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau pengecer. Meski sebenarnya pihak berkewajiban membayar atau dikenakan PPN adalah pembeli atau konsumen akhir. PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. PKP dalam PPN adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN kepada negara. Dengan ditetapkan menjadi PKP, pengusaha atau perusahaan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang dipungut, ada dua skema, yaitu pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Kementerian Keuangan saat ini mewajibkan PKP untuk menggunakan faktur pajak elektronik atau e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif. Dasar hukum PPN di Indonesia mendapatkan 3 kali perubahan. Perubahan yang terjadi dilakukan agar sederhana dan adil untuk masyarakat. Saat ini, dasar hukum PPN tercantum pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Regulasi PPN diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983. Tarif PPN adalah ditetapkan 10%. Belakangan, pemerintah melakukan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang disahkan pada 7 Oktober 2021. Dalam UU terbaru itu, tarif PPN adalah naik menjadi 11%. Ketentuan ini mulai diberikan pada tanggal 11 April 2022. Lalu akan kembali naik menjadi 12% di 2024. Menurut pemerintah, tujuan kebijakan kenaikan PPN adalah untuk optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Subjek PPN. Subjek PPN dikelompokkan menjadi dua, yakni pengusaha kena pajak PKP dan non-pengusaha kena pajak atau non-PKP. 1. Pengusaha kena pajak PKP. Terhadap subjek pajak PKP, PPN dan terutang dalam hal 1. PKP melakukan penyerahan BKB barang kena pajak. 2. PKP melakukan penyerahan JKP jasa kena pajak. 3. PKP melakukan ekspor BKP tidak berwujud ekspor JKP. Yang kedua, non-pajak kena pajak atau non-PKP. Terhadap subjek pajak non-PKP, PPN akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan yang merupakan objek PPN adalah bukan PKP, yaitu dalam hal impor BKP, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,
melakukan kegiatan membangun sendiri. Pasal 16C UU PPN. Objek PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, objek yang dikenakan atas PPN adalah penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Ekspor JKP oleh PKP. Selain itu, secara khusus, PPN adalah juga dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Terdapat jenis barang yang tidak dikenakan PPN antara lain: 1. Barang hasil pertambangan atau pengeboran bumi. 2. Barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, susu, daging, sayur, dan lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di restoran atau rumah makan. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Yang kelima, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan sebagainya. Penyerahan terutang dan tidak terutang PPN. Barang kena pajak atau BKP. Barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Pengaturan cakupan BKP dalam UU PPN bersifat negatif list, yaitu bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Barang yang tidak dikenai PPN atau non-BKP. 1. Barang pertambangan. 2. Barang kebutuhan pokok seperti garam, beras, daging, telur, susu, buah-buahan, sayuran, dan lainnya. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan restoran, rumah makan, hotel, warung, dan sejenisnya. Tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga. Tarif PPN. Tarif PPN adalah sebesar 10%. Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas: yang pertama, ekspor barang kena pajak berwujud; yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Pemungutan PPN. Dalam rangka memudahkan pemungutan PPN yang tentang atas penyerahan BKP atau JKP oleh rekanan, pemerintah menunjuk pihak tertentu untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang. Pihak tersebut meliputi bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembeli atas JKP dan JKP yang terkait wajib membayar PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN sebesar 10%. Rekanan memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP setiap penyerahan BKP dan JKP kepada BUMN. Faktur pajak terdiri dari 3 rangkap. Yang pertama, untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan yang lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan
dan penyetoran atas PPN. Pelaporan PPN. Laporan PPN oleh TKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian, dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Syarat pelaporan SPT masa PPN. Syarat umum pelaporan SPT masa PPN yaitu yang pertama, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Yang ketiga, memiliki sertifikat elektronik. Yang keempat, memiliki faktur pajak masukan atau bukti pemotongan pajak. Dan yang kelima, memiliki faktur pajak keluaran atau bukti pemungutan pajak. Syarat khusus pelaporan SPT pajak PPN yaitu pelaporan SPT masa PPN wajib melalui e-faktur. Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perpajakan, pelaporan SPT masa PPN bisa disampaikan melalui saluran yang ditentukan oleh Ditjen Pajak. Kemudian, untuk batas lapor SPT masa PPN paling lambat harus dilakukan di akhir bulan berikutnya. Hal tersebut berkaitan dengan proses tutup buku bagi suatu perusahaan yang umumnya dilaksanakan di setiap awal bulan. Sehingga sebelum waktu tutup buku, maka perusahaan masih bebas untuk mengubah faktur pajak jika terjadi sebuah kesalahan. Jika wajib pajak yang bersangkutan melaporkan kewajibannya melewati batas lapor yang telah ditentukan, maka akan dikenai denda. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP PPN. 1. DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak atau BKP. Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. 2. DPP penggantian. Penggantian yang dimaksud adalah nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberian jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Nilai penggantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN serta potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. 3. DPP nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 4. DPP nilai lain. Nilai lain menjadi suatu nilai uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Secara umum, DPP nilai lain ini diatur dalam Pasal 8A Ayat 2 Undang-Undang PPN yang ketentuan detail pelaksanaannya ditetapkan melalui PMK nomor 121/PMK 03 tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas PMK nomor 75 tahun 2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, ketentuan perhitungan DPP untuk PPN. Setelah mengetahui besar DPP, maka nilai pajak yang terutang bisa diketahui pula dengan metode perhitungan sesuai regulasi yang berlaku. Perhitungannya tentu berbeda antara DPP untuk PPN dan DPP untuk PPH. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki perhitungan yang tertata sistematis. PPN yang terutang dihitung dengan cara PPN dikali DPP PPN. Aturan ini ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah di setiap negara. Dalam menentukan jumlah PPN terutang dari suatu transaksi ada dua komponen penting yaitu tarif PPN dan DPP PPN. Dalam bahasa Inggris,
Terdapat beberapa istilah yang mengacu pada istilah DPP PPN, yaitu value of supply, value of taxable supply, taxable basis, atau taxable amount. Meskipun istilah tersebut memiliki banyak jenis yang berbeda, pengertian dari istilah tersebut tetap sama, yakni dasar pengenaan PPN yang terutang. Lantaran DPP PPN memengaruhi jumlah dari PPN terutang, maka mengetahui apa saja yang menjadi komponen penentu DPP PPN sangat penting supaya nilai PPN terutang dari sebuah transaksi dapat ditentukan dengan benar. Sedangkan PPN adalah pajak yang dipungut atas barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP yang memiliki pertambahan nilai. PPN ini sangat berkaitan dengan pengusaha kena pajak atau PKP karena merekalah yang memungut PPN dari lawan transaksi dan menerbitkan invoice atau faktur pajak. Jika harga dari penjualan tidak disebutkan dengan jelas, yang menyebabkan penyerahan dilakukan dengan nilai tertentu, maka besar dari nilai DPP PPN seharusnya mengacu pada nilai yang sebenarnya diterima oleh pihak yang menyerahkan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, contoh penghitungan dasar pengenaan PPN. A. Harga sudah termasuk PPN. PT AAA menjual barang seharga 25 juta rupiah. Harga ini sudah termasuk PPN 10%. Maka, untuk menghitung nilai DPP serta PPN-nya sebagai berikut. Nilai akhir sama dengan DPP ditambah PPN. 25 juta rupiah sama dengan DPP ditambah 10% dikali DPP. 25 juta rupiah sama dengan DPP ditambah 0,1 DPP. 25 juta rupiah sama dengan 1,1 DPP. DPP sama dengan 25 juta rupiah dibagi 1,1. Hasilnya DPP adalah 22.727.272 rupiah. Jadi, harga dasar pengenaan pajak dari barang yang dijual PT A tersebut adalah sebesar Rp22.727.272. Selanjutnya, B. Harga tidak termasuk PPN. Jika contoh tersebut adalah harga yang sudah termasuk PPN, lantas bagaimana mengetahui PPN terutang pada suatu produk? Perhitungan PPN ini sebenarnya juga sangat sederhana, yaitu dengan menambahkan DPP dan nilai persentase PPN. Sebagai contoh, PT AAA menjual barang kepada PT BBB dengan harga belum termasuk PPN. Diketahui bahwa DPP atas barang itu sebesar 10 juta rupiah. Maka, untuk menghitung besarnya PPN atas pembelian aplikasi akuntansi oleh PT AAA adalah sebagai berikut. PPN terutang sama dengan DPP ditambah 10% dikali DPP. PPN terutang sama dengan 10 juta rupiah ditambah 10% dikali 10 juta. PPN terutang adalah 10 juta rupiah ditambah 1 juta. PPN terutangnya adalah 11 juta rupiah. Maka, uang yang harus dibayar oleh PT AAA kepada PT BBB adalah sebesar 11 juta rupiah. C. Contoh penghitungan PPN dengan DPP nilai lain. PT BBB yang merupakan perusahaan jasa ekspedisi di Jakarta mendapatkan pesanan pengiriman barang dari PT CCC dengan tujuan dari Jakarta menuju Bali. Biaya pengiriman barang tersebut sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan PPN terutang atas transaksi ini adalah 1%. Maka biaya yang harus dibayar oleh PT CCC ke PT AAA adalah PPN terutang sama dengan DPP dikali 1%. 5 juta dikali 1%, hasilnya 50.000. Biaya yang harus dibayar oleh PT CCC sama dengan 5 juta ditambah 50.000. Jadi hasilnya 5.050.000. Namun pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan oleh PT CCC. Perhitungan PPN. Pada umumnya, cara menghitung PPN adalah dengan mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Contoh, toko Samson
menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta rupiah. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Jawabannya adalah total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 kulkas dikali 6 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Jadi PPN-nya adalah 10% dikali 120 juta rupiah sama dengan 12 juta rupiah. Jadi PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar 12 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.